Assalamualaikum. Sebelum dimulai silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, saya akan absen terlebih dahulu. Yang tidak masuk hari ini siapa ya? Ada yang tidak masuk? Validin. Ya, sekarang kita untuk memulai pelajaran. Sebelum memulai pelajaran, ini kita terlebih dahulu meningkatkan dalam belajarnya, biar kamu semangat dalam belajarnya, karena waktunya sudah siang ya ini, sudah yang pertama itu maka kalian saya tuh harus semangat motivasi ya, dan didahului kamu nanti menyadarkan Pancasila. Silakan kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, nanti saya hitungan sampai ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, dibandingkan satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Oke, silakan duduk kembali setelah berdiri ya, kita biarkan pakai tes lagi ya, nanti di dalam kamu pembelajaran pada siang hari ini ya.
Nah, terus sekarang untuk materi pada siang hari ini nanti kita bersama-sama untuk membahas masih pada materi elemen tentang Pancasila ya ini. Nah, di antaranya Pancasila ini seperti yang pada pelajaran yang lalu ya sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Kira-kira di antara kalian itu ada yang masih ingat pelajaran yang lalu? Coba tunjukkan jari yang masih ingat. Ya, Mas Adin coba. Iya, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Ya. Terus yang lainnya masih ingat ya tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila ya, mulai pada sila pertama ya sampai sila kelima. Nah ini ya pada sila pertama tentang apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah ketuhanan yang Maha itu mengandung nilai-nilai apa coba? Ya, Bapak ini tahu ya pada nilai sila pertama itu mengandung nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa saja? Coba yang bisa. Yo, yang bisa tunjukkan jari. Yo, nilai-nilai pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Di antaranya yang pertama apa? Toleransi, sikap untuk saling menghormati, menghargai ya terhadap sesama pemeluk agama ya. Nah itu kaitannya pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Di samping toleransi, yang tahu lagi siapa Jo? Jadi ya toleransi, terus apa lagi? Kerjasama. Nah terus yang lainnya? Ada lagi pada sila ketuhanan yang Maha Esa bertakwa ya kan ya lupa lagi ya kan kemarin sudah sampaikan ya pada pelajaran harusnya sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa ya disebut ya tentang pelaksanaan ibadah kan termasuk kan dalamnya ibadah agama ya menghormati para pemeluk agama lain ya masih ingat kan ya. Nah, terus tadi di antaranya yang mati terhadap pemeluk lain, terus di antaranya iya kan siapa yang menghormati. Nah terus berikutnya kedua kemanusiaan yang tidak mengandung pada manusia yang ada dan berada, saling menghargai dan martabat ya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya. Nah itu pada sila kemanusiaan adil dan beradab itu mengandung nilai kemanusiaan ya. Nilai manusia itu nilai manusia itu bisa berlaku tentang adil dan menjadi manusia yang beradab ya kan masih ingat ya? Ya masih ingat. Nah terus adil itu apa sih adil? Adil dalam arti secara umum. Yuk. Iya tidak membeda-bedakan. Terus ada lagi yang lain. Adil yang adil tidak membeda-bedakan. Terus iya tidak pilih kasih ya. Terus apa lagi? Yuk langsung yang bisa langsung. Tidak pilih kasih. Tadi apa ya? Tidak membeda-bedakan ya. Terus tidak berat sebelah, tidak menghina. Nah itu adalah tentang pengertian adil secara umum. Ya kan? Nah, coba. Ingat-ingat nanti ya. Nah itu. Terus sila ketiga tentang persatuan. Kalau persatuan bagaimana? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Saling membantu, saling menolong. Sila persatuan Indonesia. Yuk.
Yang tahu? Sila Persatuan Indonesia itu menggambarkan tentang keanekaragaman, kebinekaan, kemajemukan daripada bangsa Indonesia, ya kan? Ya, beraneka ragam suaranya, majemuk, ya. Itu tapi kita tetap untuk selalu bersatu, ya. Bukan rasa persatuan, ya. Ya itu ya pelajaran yang lalu kamu masih ingat ya? Ya masih ya. Itu sila ketiga mengandung tentang persatuan, ya. Persatuan Indonesia menggambarkan keanekaragaman, kebinekaan daripada kita bangsa Indonesia. Tapi kita keanekaragaman kita untuk bersatu, ya. Itu jangan sampai ada suatu perbedaan yang ada menimbulkan suatu perpecahan atau konflik, ya kan? Ya, kamu sering melihat di media, surat kabar, ya, tentang adanya apa itu tawuran, ya, tawuran remaja, ya, antar kelompok, ya. Nah itu kan adanya persatuan bangsa tidak mengerti tentang adanya pengamalan yang ada pada sifat paham ya? Oke, nah itu kemarin ya, kita memang melanjutkan materi berikutnya adalah mengenai menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Nah ini ya, tentang menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Nah, terus berikutnya sebelum kita melanjutkan ke materi tentang menggali ide pendiri bangsa, ya, ini kita harus mengetahui tentang adanya tujuan dalam pembelajarannya, ya. Nah ini tujuan dalam pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik itu bisa membandingkan, memilih dan meyakinkan rumusan dan isi Pancasila menurut para tokoh yang menyampaikan pendapat ya, saat sidang BPUPKI dengan benar. Ya. Terus yang kedua, peserta didik mengumpulkan, menggabungkan dan menata informasi dari berbagai media tentang peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah ini yang pelajaran kemarin kan ya sudah kita bahas ya. Ya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, ya dalam kehidupan berbangsa, ya dalam kehidupan bernegara dengan tepat. Nah ini ya ini nanti kita akan mempelajari ini tujuan dalam suatu pembelajaran, ya. Nah terus berikutnya, sekarang kita sudah memasuki pada materinya, ya. Nah ini tadi tentang materi, yaitu tentang adanya bagaimana pandangan para pendiri bangsa. Nah ini ya, pendiri bangsa termasuk Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan Bapak Soekarno terhadap negara merdeka. Nah ini ya tentang pendiri bangsa yang tentang adanya suatu negara merdeka. Tentunya negara yang merdeka itu harus punya adanya pandangan hidup suatu bangsa, ya. Karena dengan adanya dasar negara, pandangan suatu bangsa, fundamental bangsa itu nantinya dengan adanya dasar negara itu tidak akan terombak-ambing dalam menghadapi masalah-masalah persoalan dunia. Ya, itu. Jadi perlu ada suatu dasar negara atau yang disebut fundamental bangsa. Ya, jadi suatu bangsa juga perlu adanya dasar negara atau fundament yang kuat, dasar yang di situ dibangun kuat. Ya, nah jadi kalau dasarnya yang dibangun maka suatu bangsa itu tidak akan terombak-ambing dalam menghadapi masalah persoalan dunia. Ya, makanya kalau ini makanya kamu harus tahu tentang dasar negara kita. Ya, tapi baru saja ya pada pelajaran yang lalu sudah kita bahas bersama tentang adanya nilai-nilai yang Pancasila, Pancasila. Ya, masih ingat ya?
Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini tentang adanya penggali ide pendiri bangsa yang akan kita pelajari di sini mengenai sejarah lahirnya BPUPKI. Nah, sekarang apa BPUPKI? Yuk, yang tahu? BPUPKI ya, Adit. Yuk, BPUPKI. Iya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini BPUPKI itu dibentuk oleh siapa? Bangsa Jepang, ya. Nah, itu jadi di mana dalam sejarah BPUPKI itu yaitu yang dimulai sejak dimulai sejak Jepang membentuk BPUPKI itu pada tanggal 29 April 1945. Nah, ini di mana yang bertepatan hari ulang tahun daripada Kaisar Jepang, yaitu yang bernama Kaisar Hirohito. Ya, itu Kaisar Hirohito. Nah, makanya BPUPKI itu nama lainnya atau yang disebut dengan apa ya? Rukuhitsu Shunriko Kosake. Nah, itu ya. Nah, itulah tentang. Jadi ini badan yang dibentuk BPUPKI itu adalah badan yang dibentuk oleh orang-orang Jepang. Ya, itu makanya. Nah, terus kita lanjut aja berikutnya. Ini tadi BPUPKI, terus sekarang mengenai tentang sidang BPUPKI, ya, sidang BPUPKI. Nah, itu kan sidang BPUPKI itu melaksanakan sidang berapa kali? 2 kali. Yang pertama tanggal berapa? 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Nah, membahas tentang apa? Fadil, siapa tadi? Yo, tentang apa? Tentang dasar negara, ya. Ini ya, pada sidang pertama itu membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, terus sidang yang kedua tanggal berapa? 10. Ya, tanggal 10 sampai 17 Juli. Nah, inilah ya yang membahas tentang apa? Ini terus ini. Sekarang kita lihat pada sidang pertama BPUPKI, ya, yaitu pada tanggal 29 Mei. Ya, itu sidang pertama ya BPUPKI pada tanggal 29 Mei. Nah, pada tanggal 29 Mei ini ya ada beberapa tokoh bangsa Indonesia yang menjadi anggota BPUPKI itu mengusulkan tentang bentuk dasar negara Pancasila. Ya, di antaranya ada Bapak Muhammad Yamin, Bapak Sutomo, yang ketiga Bapak Timur Soekarno. Ya. Nah, isinya tentang apa itu dasar negara yang disampaikan oleh para tokoh bangsa Indonesia. Sekarang yang pertama tentang dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin. Siapa yang tahu urutannya? Ya, yuk berdiri. Urutannya tentang dasar negara menurut Bapak Muhammad Yamin secara lisan ya. Ya, disebutkan peri kebangsaan, betul. Betul ya. Iya, kesejahteraan rakyat. Nah, itulah usulan daripada Bapak Muhammad Yamin ya, pada sidang pertama ya. Sidang pertama itu menyampaikan secara lisan ya, mengenai dasar negara. Ya, disampaikan yang pertama tentang peri kebangsaan, ya, terus peri kemanusiaan, ya, terus peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat.
Nah, itulah ya sidangnya tanggal 29 Mei ya tahun 1945. Nah, terus yang kedua ya, tentang dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Supomo. Siapa yang siapa? Ya, Bapak Supomo. Sebutkan. Ya. Terus kekeluargaan betul. Musyawarah. Iya betul ya. Itu. Siapa yang bisa menyampaikan lagi tentang dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Supomo? Siapa lagi yang mau mulai lagi? Bisa ya, ada ya? Ya, nah itulah tentang adanya dan negara yang disampaikan oleh Bapak Supomo. Terus yang ketiga, usulan dari Bapak Insinyur Soekarno. Ya, isinya apa? 5 dasar yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Yuk, Adelia, ayo. Iya, betul. Internasionalisme atau kemanusiaan. Iya. Mufakat atau demokrasi. Ya, terus yang ke kesejahteraan iya, ya, terus satunya kemanusiaan. Kemanusiaan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu ya. Tentang adanya apa itu mengenai tentang dasar negara yang disampaikan oleh para tokoh bangsa Indonesia yang menjadi anggota BPUPKI. Paham ya sampai ini ya? Ya, nah sekarang kita lanjut lagi berikutnya. Nah, ini gambar Bapak siapa kira-kira ini? Bapak Muhammad Bapak Supomo ya kan? Ya, iya. Nah, tadi sudah tentang semua dasar negara Bapak Supomo ya. Terus berikutnya ini Bapak iya Bapak Insinyur Soekarno. Ya, itu juga mengusulkan tentang bentuk dasar negara ada 5. Nah, terus berikutnya tentang pembentukan panitia kecil. Nah, ini pembentukan panitia kecil atau panitia apa itu? Dibentuk panitia kecil, panitia 8 ya, 8 orang itu yang jumlahnya, ya. Itu. Nah, karena apa? Tentang pada saat sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni itu belum ada kesepakatan, ya, kesepakatan tentang bentuk dasar negara Pancasila, ya, itu. Nah, terus setelah itu, ya, setelah sidang, ya, sidang pertama itu mengalami riset, ya, berhenti dulu sementara. Nah, lalu dibentuk ini, ya, panitia kecil, ya, panitia kecil atau panitia 8. Ya, apa yang menjadi tugas daripada panitia kecil itu? Yaitu untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara yang tadinya diusulkan oleh BPUPKI. Ya, sampai tanggal 1 Juni itu, ya, belum ada kesepakatan mengenai bentuk dasar negara. Ya, terus terjadinya suatu riset, ya, bentuk dulu, itu selama 1 bulan. Nah, untuk memikirkan tentang apa yang akan dijadikan dasar negara. Ya, lalu Bapak Soekarno itu membawa ini, ya, apa? Bapak Rajiman periode Ningrat, ya, itu membentuk panitia kecil. Nah, ini. Ya, panitia kecil lagi, sebenarnya itu. Jadi, merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasar pidato yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Ya. Terus mengenai bentuk apa itu? Mengenai bentuk serta kepala negara, yaitu, ya, itu mengenai bentuk dasar negara. Ya. Terus mengusulkan tentang unifikasi dan federasi. Nah, ini unifikasi dan federasi yaitu menyangkut tentang negara kesatuan lainnya.
Ya, itu. Nah, kamu bisa lihat tentang apa itu keanggotaan panitia kecil terdiri antaranya Bapak Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, ya, terus Bapak Muhammad Daka, Bapak Subarjo, Agus Salim, ya, Bapak Agus Salim, Muhammad Yamin, ya, bisa dilihat ya. Nah, itulah ada dalam. Nah, setelah itu selanjutnya setelah dibentuk suatu panitia kecil atau delapan, nah selanjutnya ini terjadi penambahan anggota yang dulunya 8 orang menjadi 9 ditambah 1 lagi, ya itu. Nah, jadi panitia kecil itu menjadi 9 orang. Nah, ini pada waktu itu menjadi perdebatan antara golongan apa itu nasionalisme dengan agamis, ya, agamis lagi. Ya, terus berikutnya tentang kaitannya pembentukan dasar negara, ini kita bisa lihat. Nah, ini diantara tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang menjadi anggota panitia 9, ya, itu kamu bisa lihat itu gambarnya Bapak Soekarno, Bapak Daka, ya, Bapak Subarjo, Bapak Yamin, ya, itu lihat ya. Nah, di antaranya. Terus berikutnya mengenai perubahan terhadap isi Piagam Jakarta. Nah, ini jadi setelah terbentuknya Piagam Jakarta tanggal 22 Juli, ya, itu Piagam Jakarta atau yang disebut apa ya, Jakarta Charter, ya. Nah, itu jadi pada tanggal 22 Juli 25 itu diumumkan sidang yang kedua. Nah, sidang kedua tadi tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya, Dit? Sidang yang kedua 10 sampai 17 Juli ya 1945. Lah, maka di sini terhadap apa itu namanya perubahan isi dari Piagam Jakarta, ya, Piagam Jakarta tadi, ya, gitu. Nah, terus berikutnya ini tentang dibentuknya PPKI. Nah, ini PPKI itu merupakan badan atau panitia, ya, panitia persiapan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, gitu. Nah, di sini dalam PPKI itu yang disebut atau nama lainnya adalah Dukun itu Zumbi Tingkai. Ya, kalau BPPKI tadi apa ya? Dukun itu Zumbi Tingkai. Nah, ini lihat ya. Nah, terus kalau PPKI itu Dukun itu Zumbi Tingkai. Nah, terus resmi dibentuk tanggal 9 Agustus, ya, 1945, yaitu di kota Hokimi, ya, itu India. Itu yang sindrom dari Jepang, Terauchi, dari Jepang yang bernama Terauchi, ya, itu. Dalam pembentukan panitia Indonesia, di mana Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Daka, dan Bapak Rajiman Dilihat, yang itu yang dimana PPK itu diketuai oleh Insinyur Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno. Ya, berarti ya, paham ya sampai sini ya. Nah, terus tentang tugas daripada PPKI itu diantaranya mempersiapkan segala yang berkaitan dengan rencana kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Nah, gitu. Nah, tugasnya adalah untuk melanjutkan, ya, membuat, menyusun dan mengesahkan undang-undang dasar, ya, undang-undang dasar, ya, ya, sebagai konstitusi, ya, atau hukum dasar. Oke, susunan keanggotaannya PPKI itu ya, ini ya, ada berapa itu susunan keanggotaannya? Ada berapa? Ada 26 ya, itu yang menjadi anggota daripada, termasuk di sini di dalamnya ada orang Jepang, ya. Terus berikutnya yang menjadi tantangan implementasi, ya, di era global, dan ini tentunya terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Jadi masa era global ini, ya, tentunya ada suatu tantangan. Dan bagaimana tentang adanya tantangan itu? Nah, tentunya untuk menetrali paham radikal
ya, praduga kekerasan, ya itu yang terjadi, maka yang akan memporak-porandakan Pancasila. Nah ini maka kita cegah ya adanya paham radikal ini, ya yang pada dasarnya akan memporak-porandakan tentang Pancasila. Ya itu Pancasila, makanya kamu tahu akan nilai-nilainya ya dalam Pancasila itu yang nantinya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalkan diterapkan di dalam kehidupan di apa itu di sekolah, ya, di dalam lingkungan keluarga, ya, itu ya sudah terjelaskan itu, ya, itu kan. Terus di dalam lingkungan sekolah, ya, terus dalam lingkungan masyarakat, ya, terus dalam kehidupan yang lebih luas lagi, yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke ya, itu tentang tantangan implementasi Pancasila di era global, ya, itu. Terus rendahnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Dan ini, ya kita jangan sampai tidak tahu tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, ya. Itu mulai dari sikap pertama sampai sikap kelima, ya, fundamental bangsa, ya, itu. Terus keringnya role model yang mampu mewakili nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai terjadi banyak role model, ya, ini yang mampu mewakili nilai Pancasila. Terus berikutnya banyaknya pemimpin bangsa yang melakukan tindak melawan nilai Pancasila. Dan ini masih ada, ya, pemimpin bangsa yang punya sikap, ya, perilaku, tindakan itu yang tidak sesuai mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini, ya. Terus yang kelima, gencarnya budaya luar yang diadaptasi oleh kaum muda sehingga mengkikis jati diri nilai ketimuran. Ya, ini khususnya pada generasi penerus bangsa kalian, ya, itu jangan sampai tentang nilai-nilai itu memudar, ya, kita harus menanamkan, ya, nilai-nilainya tadi dalam sila-sila Pancasila dan dalam kita terapkan dalam berbagai macam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah tentang adanya tantangan implementasi Pancasila di paham ya sampai sini ya? Nah, ya, terus selanjutnya perwujudan implementasi nilai-nilai. Nah ini dalam Pancasila biar global, itu antaranya kita berpikir global, berperilaku lokal. Nah, pikiran kita, ya, itu sebagai bangsa Indonesia itu punya pemikirannya global dalam suatu perilaku, tapi berperilaku yang lokal, perilaku sesuai dengan tradisi kebiasaan kita dalam kehidupan kita, ya, itu. Tapi berupa pasal global, ya, itu. Nanti ya, paham ya, ya. Nah, itu jadi kita berperilaku lokal tapi berpikir secara global, ya, menguati dalamnya, ya, itu. Ya, itu tentunya ya disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, harus mampu berprestasi di tingkat internasional maupun proses yang baik sehingga mengharumkan nama kancah dunia. Di antaranya itu ya nilai-nilai Pancasila yang tidak berubah, yang berubah, ya, itu. Ya. Terus selanjutnya, nah terus berikutnya adalah cara membumikan Pancasila. Bagaimana kalau yang namanya Pancasila itu akan bisa, ya, kita terapkan dalam suatu kehidupan masyarakat kita. Karena apa? Ya Pancasila itu pada dasarnya tradisi dan kebiasaan kita dalam kehidupan masyarakat kita. Ya, maka kita harus bisa, ya, apa itu tadi, bisa membumikan Pancasila itu sendiri. Ya, di antaranya, nah, yang pertama adanya kolaborasi yang ada antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Nah ini, ya, jadi pemerintah, ya, swasta, masyarakat, ya, itu bisa apa itu terjadi kolaborasi kerjasama, ya, itu, ya. Terus adanya sebuah lembaga fungsional yang melembagakan, mengembangkan Pancasila dalam tataran masyarakat. Tataran masyarakat sehingga akan menjadi landasan utama bagi peserta didik saat memasuki dunia formal. Nah ini pada kalian semua, ya, itu pendidikan formal di sekolah,
ya penanaman nilai-nilai sekali. Ya, contohnya tentang adanya aturan-aturan di sekolah kita, maka kalian sebagai seorang siswa harus mampu untuk bisa mentaati. Ya, mentaati peraturan yang ada di sekolah kita. Jangan sampai kita sudah tahu aturan-aturan malah kita melanggar. Ya. Terus efektifnya proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, di sekolahan melalui proses kantor pengetahuan. Dan jadi tidak hanya pengetahuan, tapi masuk di sini intelektual. Recording in progress. Ya, orang pinter tapi ya perilakunya orang mencerminkan nilai Pancasila pada umat. Ya, jadi itu orang pinter, ya, apalagi sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Ya, tentang cara kita memperjuangkan tentang Pancasila. Bang, ya kita lanjut lagi ya. Nah, terus selanjutnya ini tentang ini ya sudah sampai tentang nilai-nilai ya. Terus ini nanti saya tayangkan sebuah video ya, kamu bisa lihat ya. Ini video tentang oke, ini kali ya nanti. Ya itu ya materinya ya. Terus sekarang untuk lebih apa ya pendalam materi, nanti selanjutnya kalian untuk kasih tugas untuk diskusi kelompok, silakan kamu bisa membantu kelompoknya. Ya, ayo. Kelompoknya bagaimana nanti di sini ada 2 kelompok, sebelah sana 2 kelompok, sebelah sini 2 kelompok. Silakan. Kelompok 1 dimulai dari ini ya. Dan ayo kumpul dulu kelompok-kelompoknya. Dengarkan ya, kumpul sama kelompok ya. Ini tugas kelompok yang kalian nanti kerjakan adalah menyangkut tentang contoh perilaku warga negara. Ya, contoh perilaku warga negara sesuai dengan peluang dan tantangan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, ya, kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Ya, itu nanti untuk yang didiskusikan kalian mengenai perilaku warga negara. Ya, perilaku warga negara, dan nanti setiap perilaku itu yang mencerminkan tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, dari mulai sila pertama sampai sila kelima seperti yang sudah saya sampaikan. Tahu ya?
Tahu? Ya, itu jadi perilaku yang akan dicerminkan sebagai warga negara sesuai dengan peluang tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila khususnya pada kelima sila. Dan nanti mengenai sila pertama tentang ketuhanan yang maha esa, nah perilaku yang harus ditanamkan ya sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota masyarakat, bangsa dan negara. Oh ya, dan nanti kamu tinggal mencari ya tentang adanya nilai itu dua. Setiap sila Pancasila itu ada dua. Paham ya? Ya, kalau paham ini nanti kita bagikan tugasnya ya, nanti itu dikasih kelompok berapa, nama anggotanya, terus kelasnya ya, itu ya. Nih, terus berikutnya ini kelompok dua ya, ini kelompok dua ya, didiskusikan dulu itu mengenai perilaku warga negara sesuai dengan peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila. Ini kelompok keempat. Kelompok tiganya mana? Kelompok tiga. Ini kelompok tiga ya. Nah ini ya. Nah nanti kamu dibaca dulu dan nanti didiskusikan ya teman saya. Ini yang tahu bisa ditanyakan. Nah ini kelompok lima ini kelompok berapa ya? Ini kelompok 6 ya, yang terakhir ini ya. Nah, ini nanti dikerjakan. Nanti yang kurang paham bisa kamu mengajukan tunjukkan jari, ya, bisa tanya, ya. Kamu gimana dulu, nanti didiskusikan dulu. Oke, paham ya? Ya, silakan aja Pak Jelas nanti ditanyakan. Kelompok 1 gimana? Kelompok 1 sudah ya, paham ya? Ya, itu jadi penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan ini yang mencermin perilaku ya warga negara ya, ini warga negara itu sesuai dengan peluang dan tantangan dan nilai-nilai Pancasila ya. Itu sila pertama itu perilaku yang harus ditampilkan itu apa, itu dua-dua saja ya, terus ini dua-dua. Oke? Iya. Untuk kelompok 2 ada kesulitan enggak? Ya itu bisa ya, itu ditulis kelompoknya, terus itu ya apa ini? Kelompoknya ditulis kelompok berapa, terus nama anggotanya siapa saja, kelasnya berapa itu, ya itu didiskusikan. Oke ya, paham ya? Iya. Terus kelompok 4, gimana Adit? Sudah ya, paham ya? Oke, silakan dilanjut lagi. Kelompok 3 bisa? Sudah paham? Ada kelompok 5 ya? Ya, gimana kelompok 5? Ada kesulitan enggak? Sudah paham ya? Ya, silakan didiskusikan dulu. Kelompok 6 bagaimana? Bisa? Mana yang sulit? Yang sudah bisa sudah ya? Ya, silakan di itu di apa ya namanya? Ini ditutup. Kelompoknya berapa? Ya, berapa nama siapa? Oke, silakan dulu.
Udah cukup selesai ya? Masih? Ya, ya. Nanti kalau sudah selesai nanti presentasi. Ya, presentasikan kelompoknya siapa yang mau. Kalau sudah selesai, nanti kita tinggal presentasi, ya. Tuh, sekarang siapa kelompok berapa yang sudah? Ini mau presentasi. Kelompok berapa kamu? Berarti ini kelompok satu. Kelompok satu gimana? Sudah. Yuk, dari mulai kelompok satu. Yang presentasi apa? Ini kelompok berapa? Berapa? Kelompok 5. Ada yang 5. Ada yang 5. Yuk, kita lanjut. Kelompok satu ya. Biar silakan yang mahasiswa nanti dibacakan atau presentasinya, ya. Nanti perkenalan dulu, perkenalan dulu. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang contoh perilaku warga negara yang sesuai dengan peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Perkenalkan dulu kelompoknya. Namanya siapa? Nama saya Sumi Devi. Nama saya
kelompok lain. Ya, yang mau menanggapi kelompok. Ya, terus dibuka lagi ceruknya. Yang bertanya siapa? Kelompok ya. Kelompok 4 ya. Ya. Tidak boleh mengganggu daripada orang lain. Ini adalah jawabannya. Udah ya, cukup. Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Ada? Sudah? Ya, oke. Kalau sudah cukup, silakan kembali ke lagi. Nanti itunya di komentar ya. Jadi silakan kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Yuk. Ya, sekarang tugasnya dikumpulkan dulu. Tapi ya. Sini, sini. Sini bawah sini. Sini bawah sini. Di bawah sini. Sini sini. Ayo. Nah terus kelompok yang sudah silakan untuk mejanya ditata lagi seperti semula. Ayo ditata lagi. Cepat.
ya dikerjakan, dikasih nama kelasnya, ya itu nanti di kelasnya, terus kalau nggak cukup sebaliknya, ya. Oh ya, ya silakan dikerjakan. Yes. 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 Oke. Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan kalau sudah dikumpulkan di bawah sini ke depan, kumpulkan. Kasih nama ya, jangan lupa dengan kalian.
Sudah semua ya? Sudah dihafal semua ya? Ya sudah. Sekarang setelah kamu mengerjakan satu soal, ya, itu sudah diskusi kelompok. Terus sebelum saya akhiri, kita tidak siang hari ini, maka saya akan menunjukkan daripada hasil pembelajaran pada siang hari ini. Atau mungkin di antara kalian ada yang bisa menunjukkan, coba salah satu atau dua anak itu menunjukkan. Coba disimpulkan pada siang hari ini. Maka si Kartika menyimpulkan yang sudah saya sampaikan. Yang lain? Ya, yang lain? Bilang? Ya. Ada? Ya. Ada? Oke, ya, udah ini yang tadi saya menyimpulkan tentang pembelajaran pada siang hari ini, ya. Itu yang pertama kita sadar urusan dasar negara, ya. Tadi yang telah disampaikan oleh tokoh bangsa Indonesia yaitu syarat sidang BPUPKI, ya. Itu sidang BPUPKI itu yang pertama yaitu pada tanggal berapa? 29 Mei sampai dengan 1 Juli 1945. Ya, itu yang pertama Pancasila sebagai dasar negara. Nah, maka sampai sidang yang terakhir tanggal 1 Juli itu belum ada kesepakatan mengenai bentuk dasar negara. Nah, terus selanjutnya setelah dilaksanakan sidang BPUPKI yang pertama dan belum menghasilkan suatu dasar negara, ya, maka dibentukkan panitia yakin, ya, atau panitia 8, ya, itu terjadinya suatu masa proses ya, itu dalam koordinator akhirnya dalam pendapat itu menghasilkan suatu namanya kesepakatan bersama sampai akhirnya dibentuknya PPKI, yaitu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Dengan sampai PPKI yang merumuskan tentang bentuk dasar negara di dalam Undang-Undang Dasar 45 di dalam pembukaannya, ya, itu dimasukkan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi mengenai Pancasila sebagai dasar negara yang benar berdasarkan adalah seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yaitu pada alinea ke-4, yaitu Taruna Pancasila yang benar dan yang sah, ya, itu itulah. Dan terus tentang rumusan Pancasila yang benar dan sah seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, itu yang kalian sering dalam upacara pembukaan dibacakan, ya. Nah, itu Pancasila yang ada dalam Undang-Undang Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan termasuk nilai-nilainya itu yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia sejak dulu, ya. Bahkan sejak berdirinya kerajaan Majapahit pada abad ke-14, ya. Di situ di dalam buku Suta-Suta
Kemputan-kemputan dan itu sudah ada dengan istilah Pancasila. Itu ya sudah ada ya. Berarti sudah menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu merupakan bagian bangsa kita sejak dulu. Ya, jadi bukan merupakan tiruan dari bangsa lain itu tidak. Ya, itu. Nah, makanya sebagai warga negara harus bisa menanggung. Ya, itu tentang nilai-nilai yang tadi sudah saya sampaikan. Mulai sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, ini yang kembali ya. Tentang sila pertama, kedua, yang Kaisar mendukung seperti agama. Ya, yang ada dasarnya pada sifat toleransi, ya kan? Jangan menghormati tradisi komunitas agama. Ya, itu kita selalu bertakwa. Ya, itu karena di sini dalam arti kita bisa menjalani aktivitas dan dalam apa yang dilarangnya itu akan dengan pada sila kedua mereka. Ya, pada sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan manusia yang hidup itu bisa berlaku yang adil dan menjadi manusia yang berbeda. Dan yang adil kita bagaimana? Ya tapi kita bagaimana? Kita tidak verifikasi, tidak kasih tindak, tidak meminta, tindakan kita tidak bertindak kasih perangan, tindakan kita sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, kaidah-kaidah, itu pada sila kedua. Di samping itu bisa melakukan juga kita harus beradab. Beradab di sini adalah beradab berbudaya, ya kan? Berbudaya. Berarti waktu akan dikawinkan dalam kehidupan sila persatuan, sila yang ketiga persatuan. Ya, itu ada banyak sila persatuan tentang menggambarkan keanekaragaman, kebinekaan, kemajemukan daripada kita bangsa Indonesia. Tapi kita tetap bersatu. Ya, jangan ada suatu perbedaan itu menimbulkan suatu perpecahan, menimbulkan suatu konflik. Ya, itu bahasanya sebenarnya berbeda-beda, berbeda Allah, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda-beda. Tapi justru adanya perbedaan itu harus menambah rasa budaya bangsa kita sendiri. Ya. Sila keempat tentang ada dibikin ya tentang demokrasi musyawarah mufakat sedangkan dalam sampai tempat kesepakatan bareng-bareng bersama ya itu jangan sampai pernah sampai kita pilih pada sila terus pada sila kelima tetap yang berarti bahwa keadilan itu harus bisa minimal akibat ya, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, untuk selanjutnya nanti bisa kalian saya tugasnya latihan vokal ya ada di MKS ya. Ya, dibutuhkan kamu yang pada materi yang itu dari video penduduk bangsa tentang bahasa negara. Itu nanti kamu kerjakan di rumah kalau kamu sudah. Oke, sudah selesai. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin siap-siap kita berdoa dan kita itu dimasukkan ke dulu dibuka atau dibuka masukkan dulu.
Ya, selamat siang. Ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.